Hai hai hai, selamat pagi, namaste. Ya, pagi ini kita akan praktis. Saya akan memberikan materi dengan pengalaman saya sendiri buat yang keluhan dengan sakit pinggang atau pegel di pinggang. Nah, ambil posisi duduk yang paling nyaman. Yang penting tulang punggungnya tegak, mau senderan juga ke samping, ke tembok boleh, atau mungkin menduduki sesuatu boleh untuk memposisikan di posisi duduk yang paling nyaman. Ya, duduk sejenak, centering pada pernapasan, centering ke dalam diri, artinya fokus dengan napas. Mulai mengatur napasnya dengan menarik, membuang napas panjang dari hidung. Sambil tersenyum ke dalam diri, ucapkan rasa syukur Anda terhadap Sang Pencipta Anda. Terima kasih untuk pagi ini kita bisa memulai praktis kembali. Ingin sehat bersama dengan gerakan-gerakan yoga yang akan kita lakukan. Ya. Usapkan telapak tangannya sampai mengeluarkan rasa hangat di telapak tangan, lalu tempelkan di kedua bola mata. Sambil mengangkat telapak tangan melihat ke arah telapak tangan Anda. And namaste. Iya, dari sini kita mulai dengan child pose atau duduk di seperti Vajrasana ya. Option boleh dirapatkan lututnya atau dibuka. Di sini kalau nggak nyaman buat mungkin yang masih pemula banget atau belum pernah yoga sebelumnya, jadi peregangan ini tidak begitu nyaman. Boleh diganjel di bawah bokongnya pakai balok atau pakai handuk atau towel yang agak tebal untuk mensupport bokongnya supaya biasanya keluhannya compression di area pergelangan kaki. Dari sini bawa kedua tangannya ke arah ujung matras. Di sini juga boleh disupport dahinya ya, entah mungkin pakai tangannya disupport. Nah, karena di sini yang dirasakan di area diregangkan di area pinggang, di area bokong dan paha. Misalnya buat kamu atau buat Anda atau teman-teman yang ada keluhan di pinggang atau mungkin udah duduk terlalu lama seharian, jadi Anda bisa lakukan ini. Di stretching di area bokong sama pinggangnya. Atau mungkin kalau Anda tidak nyaman mengganjal pakai balok atau towel, cukup diarahkan bokongnya tempelkan di tumit kaki, lalu dibawa badannya relax. Ya, bisa juga misalnya kalau perutnya agak gede, boleh untuk memberikan space boleh dikasih dibuka lututnya selebar matras atau selebar panggulnya untuk kasih space di perutnya supaya tetap nyaman. Nikmati di sini sambil tetap bernapas panjang dari hidung. Rasakan di setiap tubuh bagian mana saja yang diregangkan di sini. Terutama Anda pasti merasakan diregangkan di area pinggang dan bokong, ditarik dia di stretch. Ya, buat yang terlalu banyak duduk ya, ini sangat baik dilakukan. Ini juga bisa untuk misalnya dia sebelum mau tidur lakukan seperti ini. Ya, lalu dari child pose tadi kita ke table seperti meja, meletakkan lutut, membuka lutut selebar panggulnya dan membuka tangan, meletakkan tangan di bawah bahu atau sejajar bahu, tidak terlalu ke depan, tidak juga terlalu ke belakang. Seperti itu, iya. Kuatin telapak tangannya, usahakan perutnya aktif, tarik napasnya, tulang ekornya naikin, perutnya turunin, dada terbuka ke atas, dagu naik, buang napas, tulang ekor masuk, perutnya masuk, dagu ke dada, tarik napas, tulang ekor naik, belinya ke bawah, dada terbuka. Exhale, tailbone-nya in, belly in, chin in. Tarik napas lagi, tulang ekornya naik, perutnya turun, dagunya naik. Buang napas, tulang ekor masuk, perutnya masuk, dagu masuk.
Tarik napas, tulang ekor naik, perutnya turun, dagunya naik. Buang napas, tailbone in, belly in, chin in. Inhale, tailbone up, belly down, chin up. Exhale, tailbone in, belly in, chin in. Ya, inhale, tailbone up, belly down, chin up. Exhale, tailbone in, belly in, chin in. Lanjutkan, lakukan dengan tetap menarik membuang napas dari hidung jika dirasa dibutuhkan. Jika sudah tidak, boleh bawa kembali di child pose seperti pose yang di awal tadi, child pose. Jika misalnya kira-kira butuh support, ingin meletakkan prof atau alat bantu di bagian dada atau di tangan, di apa, Anda boleh melakukannya. Atau mungkin handuk mau diletakkan di ganjelan, Anda boleh melakukan. Oke, dari sini bawa badannya ke depan, silangkan kakinya, lalu luruskan, bawa kedua kaki ke depan. Kita tiduran sekarang. Tiduran, lay down on your mat. Iya, lalu tekuk satu lutut. Tekuk satu lututnya. Iya, boleh yang kanan ya, kita mulai dari yang kanan. Peluk, tarik ke dada. Oke, mungkin buat ibu-ibu yang pemula, yang mungkin tidak pernah meregangkan tubuh sama sekali, jadi buat ibu-ibu mungkin ini agak berat ya menarik lutut ini ke dada. Jadi Anda bisa lakukan dengan mengikatkan handuk kecil atau tali pinggang juga boleh, kaitkan di pahanya atau di tulang keringnya untuk membantu supaya bisa nyampe menarik, biar dirasakan, diregangkan dari pinggang sampai bokongnya, terutama sebelah kanan. Usahakan bahu di sini tidak kolaps ya. Kolaps maksudnya tidak tegang. Jadi usahakan bahunya tetap menempel rileks di lantai. Tarik napas, buang napas, turunkan telapak kakinya, ganti sisi sebaliknya. Iya, ingat tadi pilihannya boleh ambil towel atau tali, bukan tali rapia ya. Ya, dikaitkan atau diikatkan di tulang kering atau di pahanya lalu ditarik. Takutnya biasanya sih tangan nggak nyampe buat yang pemula banget gitu. Jadi di-adjust aja. Diambil handuk kecil, boleh diikatkan di lutut atau di pahanya. Dan usahakan bahu di sini tidak kolaps atau tidak tegang ya. Yang kedua, kaki yang lurus usahakan aktif. Nah, pilihan kaki juga di sini yang diluruskan ini bisa juga ditekuk. Misalnya nggak terlalu fleksibel diluruskan, tekuk saja ya. Sambil dirasakan setiap dilakukan peregangannya, dirasakan di mana yang benar-benar terasa di stretch atau diregangkan. Oke, sekarang kedua kaki ke dada. Peluk kedua kakinya, sama seperti tadi boleh diikatkan pakai tali atau pakai handuk untuk supaya bisa menyatu, connected. Jadi bisa peregangannya dapat lebih terasa biasanya, yang walaupun kita nggak lakukan sampai peluk sampai ke dada gitu. Nah, dengan mengikatkan tali dia menyambung, bersambung jadinya kan, jadi menariknya pun dan merasakan peregangannya pun terasa lebih nyaman gitu. Oke, tahan di sana. Usahakan ingat bahunya tidak kolaps ya, tetap rileks dan berusaha bernapas dalam tentunya. Turunkan telapak kaki sekarang, tangan bawa sejajar dengan bahu, baru bawa di sleeping pigeon. Nah, opsi pertama atau pilihan pertama di sini aja, barangkali udah terasa di glute-nya sama di hamstring kanannya. Ya, tapi kalau belum, boleh nih level 2-nya atau optionnya boleh dipeluk pahanya, ya terasa di glute ya, sama di hamstring ya, sama di area hip flexornya juga terasa ya. Nah, di sini boleh dipeluk paha kaki yang kiri ya, dan ingat bahu tidak kolaps, bahunya rileks, di-rotate dikit bahunya, turunkan ke bawah menempel, tahan di sana ya. Coba dirasakan, observasi apa saja yang dirasakan di sana. Tentu berusaha bokongnya berusaha menapak di lantai dan bahu tidak kolaps ya.
Nah, rasakan dan napasnya dalam tentunya. Menarik, membuang napas panjang dari hidung. Inhale and exhale. Deep inhale and exhale. Turunkan tangannya sejajar bahu, lalu tanpa merubah posisi kaki yang tadi, tidak melepaskan, turunkan lututnya ke samping kanan. Tapi pilihannya kalau terlalu dirasa stretch tadi pergelangan kaki kanannya naik di atas lutut kaki kiri, Anda boleh menurunkan seperti yang saya lakukan ini. Tapi jika dirasa cukup fleksibel, pergelangan kakinya jangan dilepas dari lututnya, jadi tetap di situ aja. Nah itu ya, jadi selalu ada pilihan untuk Anda bisa tetap nyaman dan aman di posisi yang Anda lakukan ya. Kalau sudah, bawa kembali ke atas, lalu miringkan ke sisi kiri, bawa lututnya ke kiri dan dirasakan, diregangkan di lumbar spine atau di pinggang sisi sebelah kanan, juga sampai ke area bahu kanan dan lengan kanan. Usahakan bernapas dalam di sini. Tetaplah menarik, membuang napas panjang. Pastikan bahu dan lehernya tetap nyaman dan rileks. Rasakan sensasinya meregangkan tubuh Anda. Ya, kembali ke tengah sekarang. Kita lakukan sisi sebaliknya, sleeping pigeon. Sekarang pergelangan kaki kiri di atas lutut kaki kiri. Nah, seperti tadi di awal, kalau misalnya nih paha kaki kanannya nggak nyampe di peluk, ikat pakai tali atau handuk ya yang dipunya, boleh ke pahanya atau ke tulang kering kaki kanan. Nah, ambil misalnya prop yang tidak akan menyakiti. Jadi tujuannya membantu, propnya membantu. Boleh pakai towel atau handuk kecil atau mungkin tali ya. Tapi jika cukup fleksibel, nah ini boleh nih ditarik, dipeluk. Nah, ingat bahunya tidak kolaps ya. Leher tetap rileks dan usahakan merasakan peregangan yang nyaman di sini. Menarik napas, membuang napas panjang dari hidung. Tarik napas, buang napas. Tarik napas, buang napas. Lagi tarik napas, buang napas. Lagi tarik napas, buang napas. Nah, dari sini sekarang bawa kakinya turunkan ke arah kiri dengan posisi kaki tidak dirubah tadi. Tapi jikalau dirasa terlalu ketarik badannya atau tubuhnya, Anda boleh menurunkan pergelangan kaki yang kirinya dari atas lutut kaki kanannya. Jadi turunkan di lantai. Nah, pilih mana yang nyaman, yang di awal tadi dengan meletakkan pergelangan kaki kiri di atas lutut kaki kanan lalu ke bawah turunkan, atau dengan menurunkan tumit kakinya ya. Jadi selalu sesuaikan dengan kemampuan tubuhnya masing-masing. Nah, sekarang tidak merubah posisi kaki, bawa lututnya ke samping kanan, tangan kirinya bawa ke samping kiri sejajar dengan bahu. Ya, dan rasakan peregangan yang ada di kaki kiri sampai ke area pinggang dan bahu. Nah, di situ ya. Nah, dan perhatikan napas di sini, berusaha tetap napas dalam. Jika misalnya tidak nyaman ya, biasanya kalau ada yang saraf kejepit atau mungkin tidak nyaman lagi di pinggang, boleh diganjal, disupport kayak lutut nih. Di sini lutut kaki kiri boleh disupport jadi dia nggak terlalu jauh ya. Oke, kembali ke tengah. Kembali ke tengah. Iya, lalu buka lututnya ke samping dengan menyatukan telapak kaki di tengah-tengah. Nah, kalau lutut sakit di sini dengan memposisikan di Supta Baddha Konasana gini, boleh disupport lututnya, di bawah lututnya pakai balok atau towel. Oke, nah kembali ke tengah, rapatkan lututnya, lalu miringkan tubuh ke satu sisi atau ke sisi kanan. Tangan kiri yang di atas membantu mendorong tubuhnya di atas. Lalu bawa duduk di dandasan. Lalu perlahan tekuk lutut kaki kanan bawa ke dada dalam posisi duduk Anda. Lalu twisting.
Ya, tangan kiri peluk kaki kanannya, lalu tangan kanannya bawa ke belakang. Rotate bahunya. Nah, usahakan pada posisi twisting kayak gini ditwist dari perutnya ya. Jadi jangan bahunya yang diputar duluan, tapi yang diputar duluan perutnya ke belakang. Dan yang kedua, tulang punggung harus tetap lengthening atau memanjang. Good. Sekarang ganti sisi sebaliknya. Sebelum twisting pastikan dulu tulang punggungnya tegak, lurus. Kalau sudah baru di rotate, baru di twist dari perutnya ya. Tarik perut dari sisi sebelah kanan ke arah bahu kirinya. Nah, kaki yang lurus ke depan boleh diaktifkan. Bernapas dalam, tarik napas, buang napas kembali ke tengah, dan come to child pose lagi. Iya, child pose tadi seperti awal, sekarang kita ulangin lagi. Nah, di sini boleh beberapa lama. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk hari ini.